Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini. Kita masih dikumpulkan Allah dalam majelis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ilmu, majelis zikir. Tentu dengan kondisi yang luar biasa, ya, hujan yang kemudian keletihan dan kelelahan yang kita alami seharian untuk mencari nafkah, dan kemudian di malam hari kita lanjutkan belajar, mengaji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sudah sedianya sebaiknya kehidupan kita terwarnai seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, maka bisa jadi keadaan atau waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita akan terbuang secara percuma. Paling tidak dalam 1 pekan kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu ini, kita gunakan 1 atau 2 hari dalam rangka untuk belajar. Tentu fadilat belajar ini sangat banyak sekali. Ya, fadilat belajar ini sangat banyak sekali. Namun jauh daripada itu, semestinya apa yang sudah kita pelajari mesti kita amalkan. Jangan kita sampai diperumpamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti keledai yang memikul kitab, seperti yang saya sampaikan tadi. Masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Ya, jangan kamu seperti keledai yang memikul kitab. Ya, kitabnya bagus-bagus, Quran, hadis. Tapi apa daya, dia karena keledai, maka tidak ada manfaatnya ilmu itu bagi seseorang. Perumpamaan yang Allah sebutkan keledai ini, keledai itu salah satu binatang yang sungguh susah sekali dikasih ajar. Keledai itu adalah salah satu binatang yang
susah diajarkan, susah diberi ajar. Makanya kalau kita sudah belajar, kita berniat di dalam hati untuk mengamalkan apa saja yang kita ketahui di dalam ajaran-ajaran agama Islam, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk kita beramal atasnya. Nanti kita akan menyesal bahwa di kehidupan yang singkat ini rupanya amal saya sangat sedikit. Amal saya tidak ada apa-apanya. Saya tadi juga mengangkat kisah ini, kisah di zaman Rasulullah SAW. Saya angkat kisah ini untuk kita ambil iktibar. Kita ambil iktibar. Kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thauban. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat tekun dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat fardu. Sehingga suatu ketika, ini kisah-kisah nyata, bukan kisah main-main. Ya, kisah nyata, kehidupan itu ada, terjadi. Dan itu di zaman Rasulullah SAW. Jadi suatu saat Nabi SAW sholat subuh berjamaah. Kemudian beliau SAW mengakhirkan sholat subuh agak akhir. Kenapa? Karena beliau melihat ada salah seorang sahabat beliau yang aktif berjamaah di masjid tidak datang-datang, tidak kunjung muncul. Ya, yaitu Thauban radhiyallahu anhu. Melihat itu Nabi mengakhirkan sholat. Di antara salah satu sunnah adalah bagi kita di subuh itu memang diakhirkan, karena dan saya pernah jelaskan di Masjid Hidayah, ketika orang sudah azan itu bangun dari tidur, masih banyak yang dia lakukan. Buang air kecil, buang air besar, ya, sikat gigi, pakai pakaian, baru jalan ke masjid. Maka Nabi pun mengakhirkan sampai Thauban tidak muncul-muncul. Akhirnya kemudian baginda Rasulullah SAW menyuruh qomat dan beliau memimpin sholat. Setelah selesai beliau balik ke belakang. Thauban pun tidak ada. Maka beliau berinisiatif untuk berkunjung ke rumah Thauban radhiyallahu anhu bersama dengan beberapa sahabat. Ya, dan memang ini adalah salah satu karakter seorang pemimpin, manakala tidak ada anggotanya yang datang, ya dia harus cari tahu kenapa, ya, ada problem apa, ya. Mungkin kita di sini ada humasnya, ya. Ya, mungkin ada beberapa kawan kita yang tidak hadir, apakah ada lagi futur atau lagi banyak problem, atau memang ya karena iman ini yazid wa yanqus, iman ini bertambah dan berkurang, ya, fluktuatif. Makanya kita disuruh berjamaah itu untuk saling tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling nasihat menasihati. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada para rasul, ya, kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, kita nasihat tentang kebenaran ini. Kita nasihat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak, kita bimbing, ya, kita tuntun. Makanya saya sampaikan di dalam WA group itu untuk menyadarkan kita. Obat saya itu aja. Fasbir.
bersabarlah kamu, ya, hatta tulaqawni 'alal haud, sampai nanti kamu akan berjumpa dengan aku di telaga. Telaga haud, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu ditelusuri rupanya masuk ganggang. Dan rumahnya agak jauh, 3 km dari masjid. Oh, kita nggak terlalu jauh dari masjid, dekat aja. 3 km dari masjid. Begitu udah sampai di rumahnya Thauban, Rasulullah mengetuk pintu dan memberi salam. Yang menyambut dari luar, dari dalam adalah istrinya. Nabi tanya, bagaimana kabarnya Thauban? Kenapa tidak kunjung ke masjid subuh ini? Kata istrinya, mata Thauban ya Rasulullah fi hadhihi lailah. Tadi malam Thauban meninggal ya Rasulullah. Wah, Masya Allah. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menanyakan apa yang diucapkan Thauban sebelum meninggal. Dan kemudian istrinya mengatakan, Thauban mengatakan, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak yang baru? Kata istrinya, ada 3 kalimat yang diucapkan Thauban sebelum meninggal. Yang pertama, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Dan istrinya mengatakan, dan sampai saat ini saya tidak mengerti maksud ucapan suami saya itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baiklah saya akan jelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Thauban atas amaliyah yang dia istiqomahkan selama ini, bolak-balik dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayatnya sangat jelas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikat, maka Allah akan turun kepadanya atas perintah Allah untuk menyampaikan kepadanya, alla takhafu wa la tahzan. Kamu jangan takut meninggalkan istrimu, kamu jangan takut meninggalkan anakmu, kamu jangan takut meninggalkan hartamu, kamu jangan takut meninggalkan kedudukanmu, kamu jangan takut meninggalkan pengikutmu, kamu jangan takut meninggalkan jamaahmu. Wa la tahzan, dan kamu jangan bersedih. Ya, karena kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqomah atas apa yang dia lakukan selama semasa hidup di atas dunia ini. Dijelaskan oleh para alim ulama bahwa pada saat itu Allah membukakan semuanya amal-amal baik yang dia lakukan dan amal-amal buruk yang dia lakukan. Oh, amal baik yang dia lakukan banyak, Allah perlihatkan. Amal buruk yang dihapuskan oleh Allah, Allah kasih tahu. Maka Allah memperlihatkan kepada Thauban tadi amaliyah dia istiqomah yang 3 km jalan kaki ke masjid setiap 5 kali sehari semalam. Dan Nabi SAW, siapa yang berangkat dari rumahnya ke masjid dengan dalam keadaan dia berwudu, kemudian dia menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan dan tiada niat yang lain kecuali mau beribadah, mengharapkan wajah Allah, maka langkah pertamanya diampunkan oleh Allah dosanya, dan langkah yang kedua dinaikkan derajatnya oleh Allah. Begitu seterusnya setiap langkah yang dia lakukan. Dan itu sepanjang hidupnya Thauban radhiyallahu anhu melakukan itu. Tidak pernah telat ke masjid. Ya, kalau semuluk-muluk kita punya amal-amal yang terlalu banyak, ya istiqomah sedikit. Makanya ini kalau punya zikir istiqomah. Nanti Allah perlihatkan itu di akhir hidup antum. Kalau sekarang tidak nampak. Mau jadi kaya, jadi miskin, jadi pejabat, tidak peduli itu urusan
ke 120 bulan. Ya, karena kita bukan itu tidak kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Nabi sallallahu kata ulama, ad-dunya tusammi ad-dunya lidinihi. Ad-dunya tusammi ad-dunya lidinihi. Dikatakan itu dunia rendah karena kerendahan dunia. Jadi cita-cita manusia kalau dunia itu sangat rendah cita-citanya itu bukan cita-cita, tapi kehancuran baginya. Banyak sekali manusia ini di atas dunia ini, dunia menjadi cita-citanya itu sangat rendah. Orang yang beriman kepada Allah, seorang muslim yang tahu akhiratnya, maka cita-cita dia tertinggi adalah akhirat. Itu cita-cita himmatul aliyah kata para ulama. Cita-cita yang tertinggi adalah mengejar keridhaan Allah, mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita yang tertinggi. Cita-cita dunia itu Qarun pun juga punya cita-cita yang sama dengan kita. Kohai untuk jabatan Fir'aun pun sama dengan kita. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Nah, itu semuanya. Itu bukan cita-cita yang paling tinggi. Cita-cita yang paling tinggi adalah mendapatkan ridha Allah. Dunia ini, ya, siapa yang kita makan itu dunia kita. Siapa yang kita pakaian di baju ini punya kita. Siapa yang kita pakai kendaraan itu punya kita. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kita mati pun masuk ke dalam kuburan nanti jadi tanah lagi kita. Ada pernah saya sampaikan dalam kajian dulu tentang bagaimana malaikat datang itu panjang sekali. Ya, sampai dikembalikan ruh ke dalam jasad kita dan ditanyakan berbagai macam pertanyaan dari malaikat. Jadi ulama mengatakan ad-dunya tusammi ad-dunyana lidinihi. Disebut dunia karena kerendahan dunia. Jadi bahasa Arab namanya dunia itu dari bahasa Arab. Ya, ulangi. Namanya dunia itu dari bahasa Arab. Arti dunia dalam bahasa Arab rendah. Jadi kalau ada orang yang cita-citanya dunia, itu cita-citanya rendah. Kecuali dia punya cari dunia, dia gantungkan ke akhirat. Itu lepas. Jadi kalau itu punya tujuannya, tidak jauh beda sama Qarun. Cita-citanya hanya jadi kaya. Sehingga Allah benamkan dia sebagai contoh bagi orang-orang yang mengejar dunia. Itu contoh. Sama orang yang kehidupannya hanya mengejar jabatan, karena dia menganggap jabatan itu adalah sesuatu yang tinggi mulia, Allah hinakan dengan ditenggelamkan ke dalam lautan. Tempat yang paling rendah Allah tenggelamkan. Sama dengan Qarun, Allah tenggelamkan dalam tanah. Tidak jauh beda itu. Tapi orang-orang yang memiliki cita-cita yang tertinggi, dia meninggal dengan senyuman. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu yang takut tinggalkan istrimu, anakmu, nanti Allah yang jaga. Wa la tahzanu, kamu jangan sedih meninggalkan dunia ini. Bergembiralah, karena Allah sudah perlihatkan kepada antum, inilah tempatmu. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi SAW mengatakan, kenapa dia mengatakan kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Karena Allah perlihatkan kepadanya pahala dia berjalan kaki. Dia menyesal kenapa dekat rumahnya dengan masjid 3 km Pak, jalan kaki. 1 jam sebelum azan dia sudah ada nongol di masjid. Tahiyatul masjid, rawatib, ngaji, doa masih sempat. Itu setiap 5 kali sehari semalam. Itu orang yang mengerti akhirat. Nah, apa yang kita bawa ke sana? Nah, jadi itu, sobat. Nyesal ya. Orang yang meninggal pun yang soleh, sekelas sahabat masih nyesal. Kita bukan sahabat yang tak dijanji surga.
Kalau sahabat sudah dijamin oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka mendapatkan ridha Allah dan Allah ridha kepada mereka. Itu gelaran para sahabat. Kita harus memotivasi diri kita juga ini. Setelah sahabat Sauban itu, Masya Allah, dia bilang dia masih jauh. Kenapa tidak lebih jauh? Makanya ada beberapa kaum di kota Madinah itu, kalau kita lihat blok rumah lah, dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak kami buat rumah dekat dengan masjid? Kata Nabi, tidak usah, biar aja tinggal di sana kalian, tidak usah dekat-dekat rumah dengan masjid. Kenapa? Perjalanan kalian bolak-balik ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, itu kalian akan manen pahala di sana. Berpagi-pagi kamu datang ke masjid di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, seumpama kamu memperoleh pahala umroh dan haji sempurna. Berpagi-pagi, bukan terlambat masuk. Kita tidak lihat sekarang ini amalia kita. Kita tidak lihat. Tapi kalau misalnya Allah perlihatkan ketika antum zikir, baru antum terbelalak. Allah, kita sudah lihat bagaimana keindahan surga dalam visualisasi Allah perlihatkan. Tidak ada apa-apa. Apa yang mau diharapkan? Orang mati semua, banyak yang mati sudah. Kita, apa yang bekal yang kita akan bawa ke akhirat nanti? Ya, nah, kalau begitu kita tinggalkan dunia, tidak harus begitu. Jadikan dunia sebagai ladang. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kamu menanam amal-amal baik. Tempat kamu berbuat baik. Jadikanlah sebagai tempat kamu beramal. Ya. Makanya kejar itu, sholat sunat dikejar. Dikejar sholat sunat. Rawatib itu kalau bisa didawamkan rawatib. Qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Sholat sunat taubah, sholat sunat hajat, sholat sunat macam-macam sholat sunat. Sholat sunat tarawih, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Banyak sekali yang kita bisa amalkan sholat sunat. Ya, Ustaz tapi tidak terlalu khusyuk. Ya tidak apa-apa. Kita bukan kelas-kelas wali yang kita tidak tahu pasti diterima atau tidak kita punya amal. Tapi kita berupaya dan berusaha. Ya. Sebagaimana ketika kita berupaya dan berusaha mencari nafkah, hanya meletakkan makanan, minuman, jualan di depan rumah kita, kita tidak tahu siapa yang ambil. Kita tidak tahu siapa yang beli. Langganan ada, tapi belum tentu dia beli. Kalau tidak Allah yang menggerakkan hati mereka untuk membeli makanan. Nah, kita beli contoh itu. Sama-sama di pasar jualan, barangnya sama, harganya sama. Tapi satu laku banyak, satu nggak laku-laku. Yang menggerakkan siapa? Allah. Kita nggak bisa juga ngomong-ngomong rupanya. Nggak bisa, ya. Jadi kita semuanya itu serahkan kembali kepada Allah, jangan kita terjebak di sana. Kemudian yang kedua, kata Sauban, kenapa tidak yang baru? Rupanya pernah kisah kejadian, dia mau pergi ke masjid. Ada orang yang terpleset jatuh, bajunya kotor. Maka bajunya yang di luarnya Sauban ini yang dia ambil dikasih sama dia. Karena pakaian orang Arab itu kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau kita ini kan hanya satu setel aja, hanya satu aja. Nah, kayak Habib-Habib itulah ya. Ada satu di dalam, satu yang di luar. Ya. Nah yang di luar ini itu sudah lama, yang di dalam yang baru. Maka karena dia kasih yang lama sama orang itu, dan Allah perlihatkan pemberiannya itu pahalanya luar biasa, ganjaran yang Allah kasih itu luar biasa. Makanya dia menyesal, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak pakaian yang dalamnya aja yang dia kasih sama orang itu, kenapa yang lama yang dia kasih. Makanya nanti kalau sudah meninggal, kita meninggal, pakaian-pakaian kita wariskan, kita wasiatkan, kasih sama orang-orang yang perlu. Terlebih pakaian sholat kita kasih sama orang-orang yang ahli sholat, biar mengalir amal jariah kita walaupun kita sudah meninggal. Ya, jangan ditumpuk di rumah untuk apa? Kasih aja sama orang-orang. Saya wasiatkan juga ini pakaian saya nanti kalau saya meninggal ambil di rumah kasih sama orang-orang.
biar dipakai untuk ibadah. Gitu. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Rupanya dia melihat pahala sedekah itu luar biasa. Ada suatu kisah dia hanya nyumbang setengah. Nyesel dia kita sudah diperlihatkan sama Allah pahalanya. Kenapa nggak semuanya aja saya kasih pada waktu itu? Ini kelas taubat ya, kelas orang sahabat Nabi yang diridhoi Allah. Kenapa tidak semuanya saya sedekahkan, saya infakkan? Kenapa hanya setengah? Ini surga udah di depan mata masih nyesal ya. Surga udah di depan mata masih nyesal. Kita tidak ada jaminan. Ya, makanya ya kita mesti belajar dari kisah-kisah orang-orang soleh seperti itu. Ya, supaya kita akan melihat aib kita dengan mereka. Rendahnya kita punya kemuliaan dari mereka agar kita belajar mengejar. Dan saya berupaya juga untuk itu. Saya belajar banyak-banyak kisah. Ya Allah, si Jawa melihat saya. Ya, kadang-kadang duduk merenung tafakur, apa yang mau saya ambil di atas dunia ini. Ya, nah, makan nggak cukup. Istri ada, anak soleh, kita akan ajak anak-anak jamaah. Udah gitu aja lah. Ya, nikmat sudah, nggak usah kepo. Nggak usah kepo, aman deh kita, nyaman kita. Ya, orang tua dulu itu nggak kepo mereka kan, nikmat meninggalnya itu nggak banyak tanggung jawab, nggak banyak tanggungan mau dipindahin amal atau diserahkan amal buruk orang sama kita. Maka tujuan daripada zikir ini adalah saya selalu belajar dalam diri. Ketika aku menzikirkan asma-Mu ya Allah, dan Engkau menyambut seruanku ya Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sangat hina hamba-Mu ini ketika yang keluar dari lisan hamba-Mu ini adalah kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang kotor. Allah, 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 Allah. Yang keluar ini Allah, Allah. Jangan lagi yang keluar yang buruk-buruk. Tempat keluar yang buruk itu adalah dubur. Tempat keluar yang buruk itu adalah kubur. Bahkan di kubur itu ada yang baik yang keluar, sehingga menjadikan kita. Bahkan yang keluar dari dubur ada yang baik seperti telur ayam. Tapi kalau kita nggak kayak gitu, yang keluar pasti yang buruk kalau dari dubur. Ya. Ya. Jangan pula sama kotornya yang keluar dari dubur dengan apa yang keluar dari lisan awal. Saya ingatkan sama kita semuanya. Ini nasihat saya kepada semua jamaah, murid-murid saya. Apa yang kita lisankan seluruh zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita salawat kepada Rasulullah SAW. Jaga sudah. Biar yang baik-baik aja yang keluar. Biar yang keluar emas-emas, hikmah-hikmah. Maka kata Nabi, siapa yang senantiasa menjaga lisannya, berpuasa, berzikir kepada Allah 40 hari 40 malam, maka akan keluar karomah dari lisannya, mutiara-mutiara hikmah. Karena ketajaman, kebersihan kolbunya yang keluar itu yang baik. Okay. Para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya mau kembali mengkaji hari Jumat ya. Saya agak terkesan dengan beberapa hadis yang saya baca di sini ya, bahwa besok itu hari Jumat, insya Allah kita banyak-banyak beramal itu di hari Jumat. Apa kita buatkan ya riyadhah kita malam Jumat ini? Karena di antara hadis Nabi SAW, khairu yamin tala'at alaihi syamsu yawmal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat.
sebaik-baik terbitnya matahari adalah terbitnya di hari Jumat. Karena pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu Adam dikeluarkan darinya. Di sebagian hadis Nabi SAW ya disebutkan bahwa di hari Jumat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu di hari Jumat. Maka Nabi SAW mengatakan semua makhluk Allah ketika matahari terbit di hari Jumat itu melihat terbitnya matahari. Jangan-jangan hari itu adalah hari kiamat. Kecuali jin dan manusia, kata Nabi. Dia tidak mengelokkan itu terbitnya matahari di hari Jumat. Kalau makhluk Allah yang lain khawatir, jangan-jangan ini hari Jumat, hari kiamat. Jangan-jangan ini hari kiamat. Jangan-jangan ini hari kiamat. Karena hari kiamat itu jatuhnya di hari Jumat. Baik, saya akan sampaikan beberapa fadilah dan keutamaan daripada Jumat ini ya. Di antaranya yang paling kuat itu adalah dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka penuhilah segera seruan Allah itu dan tinggalkanlah jual beli. Itu adalah lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Di antara keutamaan hari Jumat juga ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan beberapa hadis. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Baina ana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sta'adzana rajulun minal yahudi fa'adzana lahu faqala assalamu alaikum." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika." Qalat fahammattu an atakallamu qalat thumma dakhala thaniya faqala mithlu dhalik faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika." Qala fahammamtu an atakallam thumma dakhala thalitha faqala assalamu alaikum qalat faqultu bal assalamu alaikum wa ghadaballahu ikhwanal kiradatul wal khanazira atahayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima lam yuhayyihi bihi Allah azza wa jalla. Qalat fa nazara ilayya faqala ma inna Allah la yuhibbul fahasha wat tafakhush. Qalu qawlan faradadnahu alayhi falam yadarrana shay'an walizamahum ila yaumil qiyamah innahum la yahsadunana ala shay'in kama yahsadunana ala jum'ati allati hadana Allah laha wa dhallu anha wa ala al-qiblati allati hadana laha wa dhallu anha wa ala qawlina khalqul imam amin. Saya artikan ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita pada suatu hari ketika saya sedang berjalan dengan Rasulullah SAW, kemudian berpapasan dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi itu meminta izin lewat kepada Rasulullah dan beliau pun mengizinkan. Maka lewatlah orang Yahudi itu sambil mengatakan assalamualaikum. Beda assalamualaikum dengan assalamualaikum. Artinya assalamualaikum itu matilah kamu. Jadi assalamualaikum itu artinya dia menghamik lagi, matilah kamu. Ya. Sengaja itu dipelesetkan, kata Aisyah. Sengaja itu dipelesetkan. Ya. Ucapan salam Islam kan assalamualaikum, tapi dia mengatakan assalamualaikum, ya, mati kamu. Ya. Nabi menjawab dengan tenang, waalaikum. Ini mestinya akhlak. Ya. Wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang hina kita, untuk mulai. Kita diplomasi aja. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencaci ibu kita, kata Nabi, maka kita balas juga cacian sama dengan kita mencaci ibu kita. Ketika ada orang mencaci ayah kita dan kita juga membalas caciannya, sama juga kita mencaci ayah kita.
Tidak usah kita balas cacian, diam aja, karena cacian yang dia lakukan itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang meludak ke atas, sudah itu akan jatuh ke mukanya sendiri. Ya, tidak usah dibalas cacian itu perintah Nabi. Maka Nabi menjawab dengan tenang, wa'alaika, itu untuk pula. Nah itu. Aisyah berkata, saya berniat mengatakan sesuatu, kata Aisyah, saya berniat membalas. Ya. Datang lagi Yahudi yang kedua, datang lagi orang Yahudi kedua, mengucapkan kata-kata yang sama, dan Rasulullah menjawab, wa'alaika. Ya. Ya. Kata Yahudi yang ketiga juga mengucapkan lagi, assalamualaikum. Ya. Wa'alaika kata Nabi, engkau juga. Sehingga Aisyah tidak bisa tahan lagi, emosi dia. Emosi. Langsung menjawab, bal assalamualaikum. Kata, bal assalamualaikum. Tapi yang sebenarnya mampus, kamu yang mampus. Ya. Kalau kita disebarkan fitnah, disebarkan hoax, ini kembali ya tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membongkar aib saudaranya, sebelum dia meninggal Allah akan bongkar aibnya, dan di akhirat Allah juga akan bongkar aibnya. Siapa yang memfitnah saudaranya, maka sebelum dia meninggal fitnah itu akan jatuh pada dirinya, ditimpakan oleh Allah pada dirinya dengan fitnah yang sama yang dia lakukan kepada saudaranya. Siapa yang memfitnah saudaranya dan dia belum minta maaf, dan dia belum bertobat, maka fitnah itu Allah akan timpakan kepadanya sama dengan yang dia lakukan kepada saudaranya sebelum dia mati. Kalau bahasa awak, kadang-kadang orang bilang karma, tapi awak dalam Islam tidak ada karma. Ya. Ila man taba wa amana wa amila sholihat, kalau dia bertaubat, dia beramal soleh, insyaallah diampuni. Tapi kalau enggak, dan yang paling menakutkan hakul adam, sesama manusia ini haram menghancurkan dia punya kehormatan, tak boleh. Ya. Kemudian dan Allah buka kepada teman-temannya, dan dia sampai lagi, dan dia mengatakan itu, Aisyah mengatakan, ya, wa ghadaballahu ikhwana al-kirata wal hanazira, dan Allah telah ya murka kepada teman-temannya kera dan babi. Karena memang Allah jadikan itu orang-orang Yahudi yang tidak beribadah di hari Sabtu itu menjadi kera. Ini ingat ya, Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah, diberikan sholat Jumat. Kalau Yahudi diberikan hari Sabtu, Nasrani diberikan hari Ahad. Dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi untuk memilih hari Jumat sebagai hari ibadah. Bisa jelaskan hadisnya selanjutnya. Apakah pantas kalian memberi salam kepada Nabi dengan cara yang belum pernah Allah lakukan kepada Rasulullah? Marahnya Aisyah. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah melihat dengan mata tak senang. Nabi menengok. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, ya, mah. Kalau mah itu bahasa Arab cukup. Tidak usah lanjutkan lagi Aisyah. Tidak usah dibalas. Mah. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap kasar dan keji. Innallaha la yuhibbul fahsya wa tafakhusha. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan yang kasar dan keji. Biarkan aja orang-orang, nanti Allah akan balas. Karena kalau kita yang membalas, kadang-kadang tak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jangan sampai kita pula menghukum sesuatu yang kelewatan hukuman kita.
Justru kita nanti dapat dosa. Ya. Yang paling alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah Tuhan yang sebaik-baik dalam menghakimi seseorang? Ya, Allah tidak akan zalim, dia akan sesuaikan sesuai dengan perbuatan orang yang melakukan. Ya. Kalau kita enggak, kadang kita berlebihan hukum dunia itu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, mereka mengucapkan suatu kalimat, qalu qawlan faradnahu alaihim. Ya. Ketika mereka mengucapkan suatu kalimat, kemudian ya, kita kembalikan ucapan atas mereka. Kita kembalikan aja. Kita tidak rugi apa-apa. Ini sangat bijaksana Nabi. Dan mereka akan membawa ucapan itu sampai hari kiamat. Dan apa yang mereka ucapkan itu akan dia bawa sampai hari kiamat. Dan akan didakwah. Jadi siapa saja yang dia bicarakan itu akan mendakwah. Kayak Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu yang orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kalau kamu yakin akan adanya perhitungan di hari kiamat, jaga lisanmu. Faliyakul khairan, ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, au liyasmut, diam. Karena diam itu lebih menyelamatkan. Itu menyelamatkan. Kita akan selamat kalau diam. Terus di mana? Diam saja. Skut. Ya. Kelihatan nanti Allah orang-orang yang beriman. Gitu aja. Ya. Ini kok jadi kesana? Memang hadisnya ini. Hadisnya kayak gini modelnya. Akan lanjutin ya ceritanya. Nabi SAW mengatakan, ya, falam yadurruna syai'an, tidak akan memberikan mudarat bagi kita. Apa yang mereka ucapkan tidak akan mendatangkan mudarat bagi kita. Wa nizamahum ila yaumil qiyamah, dan dia akan membawa itu sampai kiamat. Innahum la yasalunana ala syai'in kama yasalunana ala jum'ati. Mereka itu tidak hasad kepada kita kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hasad kepada kaum muslim karena 3 hal. Dia hasad kepada kita kaum muslim karena 3 hal. Kata Nabi SAW, yang mereka hasadkan kepada kita adalah al-jum'ati. Mereka tidak diberikan hari Jumat, sementara kita diberikan hari Jumat, hari yang mulia. Ya. Saya kasih tahu ya, contoh ini ya. Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa. Kalau bahasa Arab itu kan 7 hari pakai bahasa Arab. Ahad, Isnaini, Salasa, Arba, Khamsa, ya, Sita, Sabah, 7. Ahad 1, Isnaini 2, Salasa 3, Arba 4, Khamsu 5, Sitatun 6, Sabatun 7. Ahad kita namain Ahad. Isnin kita jadikan Senin. Ya. Selasa kita jadikan 3, Selasa. Ruba'a 4, hari keempat. Khamis 5. Hari yang ke-6 tidak disebut Yaumis Sittah, tapi Yaumul Jum'ah. Sama. Tetapi Allah tidak menuntun Yahudi dan Nasrani untuk memilih hari Jumat. Sementara Allah, nanti saya akan ceritakan betapa kemuliaan hari Jumat itu kayak apa. Udah saya ceritakan tadi juga di sana. Nah, enak kalau tidak saya bahas ini, kadang sayang mereka dapat, antum tidak dapat. Ya. Jadi kita ini yang membuat orang itu hasad karena kita diberikan hari Jumat, hari Nabiullah Adam diciptakan, ya, hari dimana Nabiullah Adam diturunkan ke bumi, hari
di mana Allah menghancurkan alam semesta. Hari di mana Allah membangkitkan semua manusia juga di hari Jumat. Ya. Subhanallah. Yang kedua itu mereka hasad karena kita dikasih hari Jumat. Yang kedua kata Nabi SAW, wa dhallu anha. Ya. Tetapi mereka, kita diberi petunjuk untuk mendapatkan hari Jumat, sementara mereka tidak diberi hari Jumat. Wal kiblati allati hadana laha. Dan Allah memberikan kepada kita kiblat untuk sebagai arah kita punya ibadah sholat, sementara mereka enggak. Saya tanya, gereja menghadap kemana? Tentu apa itu? Sesuaikan dengan kondisi. Ya. Sesuaikan dengan kondisi. Bayangkan. Wah, kita ini membuat orang itu hasad itu karena kita kalau ibadah bersatu, menuju kepada satu titik arah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Menghadap ke arah kita. Ya. Wali wajhaka syatrul masjidil haram. Dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Itu dia tidak menerima pemberian Allah yang diberikan kepada orang lain. Artinya dia telah menjas bahwa Allah tidak adil. Marah nggak Allah? Allah marah. Ini bahayanya hasad. Abu Lahab, pamannya Nabi, ya, Abu Jahal, itu mereka termasuk Abdullah bin Ubay, orang munafik di zaman Rasulullah. Mereka itu bukan tidak mengakui kerasulan Nabi, mereka akui kerasulan Nabi, mereka akui, ya, cuma mereka hasad. Kenapa enggak saya yang jadi nabi? Emangnya ente punya hak untuk menentukan nabi? Ya. Hasad, Pak. Seandainya Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka hasad sama Islam? Kenapa orang Yahudi dan Nasrani hasad sama orang Islam? Karena mereka menyangka nabi akhir zaman itu diberikan kepada Nasrani. Hanya marah, hasad dia. Kok bukan dari kalangan kami? Kenapa masuk malah orang Badui yang dikasih jadi nabi? Kan dianggap orang Badui itu Arab pedalaman, tinggal di gurun pasir. Kok ada nabi akhir zaman di sana? Tidak terima dong. Emangnya kamu punya hak untuk mengatur Allah? Allah punya hak untuk mengatur siapa saja yang mau diangkat jadi nabi? Bisa. Dan ini bahaya hasad itu. Dan itu terjadi. Kok dia yang dikasih dia? Kok saya enggak? Padahal saya. Ini bahayanya. Kalau udah kayak gitu, selesai. Al-kibru batul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran. Kan dia sudah hasad, dia sudah merasa hebat. Kenapa dia yang akhirnya muncul kesombongan, dan kebenaran itu yang dia akan tolak. Walaupun kebenaran itu seterang matahari, tetapi dia akan menganggap kebenaran itu. Dia tolak kebenaran itu. Itu bahayanya ya. Al-kibru batul haq. Yang kedua, kita dikasih kiblat oleh Allah. Makanya kita bersyukur sekali. Kita sholat dengan satu arah. Alhamdulillah. Sholat dengan satu arah. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa ala qaulina khalful imam, amin. Dan kita membuat kata amin setelah imam mengucapkan waladhdallin.
Tidak ada itu di Nasrani, tidak ada itu di Yahudi. Yang ada hanya dalam Islam. Karena Fatihah itu adalah ungkapan doa. Qasamtu baini wa baina abdi qismain. Aku bagi sholat itu dua dalam ibadah hamba. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah Muhammadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna li abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengakui kebesaranku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini sudah dua. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, itu buatku. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta. Itu adalah untuk hambaku atas apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan itu untuk hambaku, aku akan beri dia jalan petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya jalan orang-orang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Terus kita ucapkan amin. Siapa yang aminnya sama dengan imam dan sama dengan malaikat, ghufira lahu, Allah ampuni dosa mereka. Inilah hebatnya sholat berjamaah. Maka kalau ada orang baca bismillahirrahmanirrahim sampai dia waladhdallin, kita mesti ucapkan amin, karena itu sunnah. Karena itu doa, itu al-fatihah itu doa. Maka kalau mau ruqyah orang pakai alhamdulillah. Kok enggak enggak sadar dia Ustaz. Kok Ustaz saya baca al-fatihah kok enggak sungguh-sungguh dia Ustaz. Bukan fatihahnya yang salah, entenya yang enggak yakin, tapi mesti antum yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan Allah. Cuman timing waktunya awak tidak bisa menentukan. Itu hak prioritas Allah. Dan kita paksa. Ada ulama mengatakan begini. Kalau tidak selesai, kalau bukan Hasan al-Basri, Abu Yazid al-Bustami, yang mengatakan begini, saya meminta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Jika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia dan aku senang. Dan jika Allah tidak mengabulkan doaku, aku jauh lebih senang dan jauh lebih gembira lagi. Ayo, bagaimana maksudnya itu Ustaz? Kalau aku berdoa dan doaku dikabulkan oleh Allah Ta'ala, aku bahagia, aku senang. Tapi kalau aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku jauh lebih senang dan jauh lebih bergembira dan bahagia lagi. Apa maksudnya tuh Bang Budi? Ya. Ayo. Ini jawabannya. Kata beliau, ketika kita meminta kepada Allah satu doa dan Allah mengabulkan doa kita, itu adalah dalam ilmu kita bahwa itu yang terbaik buat kita. Tapi ketika Allah menunda untuk mengabulkan doa kita, atau belum dia berikan doa kita di atas dunia ini, atau tidak dia kabulkan doa kita di atas dunia itu yang terbaik dalam pandangan ilmu Allah buat kita. Paham ya? Ngerti ya? Yang mana lebih pandai, kita atau Allah? Yakin saja. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa kepadaku, Allah akan pastikan doamu kukabulkan. Cuman cepat atau lambat, itu dalam ilmu. Maka dia mengatakan, kalau tidak dikabulkan, aku lebih senang. Berarti Allah telah menyiapkan yang terbaik dari apa yang aku pinta sesuai dengan ilmunya. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah Ta'ala. Saya yakin semua ini ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah rasanya. Tapi ada yang kita tidak minta, Allah kasih. Allah apa yang kita minta, Allah kasih. Ya, kita tidak minta nafas, Allah kasih nafas. Ya.
Contoh itu. Ya. Oke. Jadi mengucapkan kata amin di belakang imam ketika imam waladhdallin amin itu adalah sesuatu yang khusus diberikan untuk kita umat Islam dalam ibadah. Maka jangan malas-malas mengucap amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malas. Besok-besok kalau langsung kuat. Amin. Tapi jangan pula salah-salah mengucap amin ya. Amin itu artinya terimalah ya Allah. Kalau amin itu terpercaya artinya. Amin itu amanah artinya. Hati-hati. Jadi ada kadang-kadang amin itu salah arti itu. Artinya apa? Bukan. Apa namanya? Aman. Amin itu aman. Kalau amin terpercaya artinya. Maka yang benar mana? Amin, terimalah ya Allah. Ya. Karena orang lain di agama kita yang di luar agama itu beda. Amin. Salah orang-orang ini. Nah itulah. Itu kayak teh. Amin kayak teh. Oke. Saya sampaikan salah satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan akan memberikan kepada kita semangat dalam menjalankan ibadah Jumat ya. Karena kalau yang terlambat masuk ke masjid itu hanya dapat telur. Untuk dapat sempat telur busuk. Kalau imamnya sudah naik khutbah, itu malaikat yang jaga pintu duduk dia nongkrong itu di situ. Udah nggak nyatet lagi. Jadi begitu kita masuk ke akhirat, ditanya kamu sholat Jumat nggak sama malaikat? Sholat? Tengok buku nggak? Coba mana catatannya? Oh nggak ada nih. Makanya jangan pas khutbah antum masuk dalam masjid. Hadisnya kan sudah pernah saya sampaikan. Nah, ini saya kasih sama antum semuanya hadis dia dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana itu kemuliaan Yaumul Jum'ah ya. Hadis yang kelima ya. Qala Anas radhiyallahu anhu ja'a Jibril alaihi salatu wassalam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kafahu kalma'atil bayadha wa fi wasatuha kanuqtati sauda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam dan di tangan malaikat Jibril itu ada cermin. Di tangannya malaikat Jibril itu ada cermin, ya. Dan di tengah cermin itu ada satu titik hitam. Maka Nabi mengatakan kepada Jibril, "Mahadha ya Jibril, apa itu yang kamu pegang wahai Jibril?" Qala Jibril mengatakan, Yaumul Jum'ah. Yang aku pegang ini adalah hari Jumat. Masya Allah. Diibaratkan itu kemuliaan hari Jumat itu seperti cermin yang bercahaya. Kemuliaan hari Jumat itu. Ya Allah kasih sama umat ini kepada baginda Rasulullah kemuliaan hari Jumat itu. Ya. Yuraduha alaika, Allah memberikan kemuliaan ini kepada engkau litakuna laka idan, untuk kamu jadikan hari Jumat itu sebagai hari raya. Ini hari raya pekanan kita itu hari Jumat. Maka kalau mau datang Jumat, kalau dalam kitab ini disebutkan ya, hadis Nabi mengatakan ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi sholat Jumat itu wajib hukumnya kepada kaum muslimin. Yang mau pergi sholat Jumat wajib baginya mandi Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari raya kita, hari raya pekanan. Ada hari raya tahunan itu kan 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Hari Jumat adalah hari raya pekanan kita. Maka pakailah, mandilah,
pakailah pakaian yang terbagus, pakai minyak. Insya Allah kalau itu kamu lakukan, kamu seperti melakukan ibadah haji dan umroh pahalanya. Masya Allah. Masih ngantuk juga ini, saya jelaskan fadilat-fadilatnya ini. Ada obatnya Ustaz kalau nggak tidur. Gak apa-apa. Ya, ngantuk-ngantuk dalam majelis. Nah, minum kopi. Ngantuk-ngantuk dalam majelis, yang penting kita dalam majelis. Insyaallah. Kita dapat bayangkan ini, malaikat itu di atas kita ini, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunlah si Cecep, ampunlah si Cecep, ampunlah si Cecep. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunlah si Mika, ampunlah si Mika. Kira-kira doa kita sama doa malaikat mana yang makbul? Malaikat. Nah, itulah keutamaan kita berada dalam majelis. Terus Ustaz yang nyiapkan makanan ini kena juga dia bahagian itu. Karena ada Nabi mengatakan, ada orang tak ada niat mau datang ke masjid mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian ya Rasulullah. Dia hanya karena ada keperluan mau jumpa sama kawannya dalam majelis itu. Apakah dia masuk dalam bagian itu? Kata Nabi, dia masuk dalam bagian ampunan Allah. Masya Allah. Setiap Jumat diampuni orang di sini setiap. Wah, kira-kira. Subhanallah ya. Ya. Wali ummatika min ba'dika, dan juga untuk umatmu setelahmu, walakum fiha khair, dan bagi mereka kebaikan yang banyak disimpan oleh Allah di hari Jumat itu. Kebaikan yang banyak yang Allah kasih di hari Jumat ini. Man da'a fiha bi khairin huwa lahu kismun atahu Allah iya, wa illam yakun lahu kismun ada Masya Allah. Udakhiru lahu ma huwa afdalu minhu wa huwa indana yaumul mazid wa nahnu nad'us sayyidul ayyam. Dikatakan bahwa siapa ya yang berdoa kebaikan pada hari itu, ya, maka Allah pasti akan membalas atau menjawab doanya. Siapa yang berdoa di hari Jumat, pasti Allah kabulkan doanya. Pasti. Kalau kata aqsam itu betul-betul pasti. Wa illam yakun lahu kismun udakhiru lahu ma huwa afdalu minhu. Kalau Allah tidak langsung mengabulkan, Allah hanya menunda baginya pengabulan doanya. Dan itu adalah yang lebih baik ketika Allah tunda. Hari Jumat ini banyak-banyak doa. Ya Allah, tambahkan istri. Bisa saya salah. Mbak. Gendakan tuh. Ya Allah, tambahkan rezeki. Ya Allah, tambahkan usia. Oh, ya Allah, tambahkan amal. Ya Allah, tambahkan ilmu. Terserah, ya. Nanti dikat yang ini nih tadi itu. Ya. Jadi kalau ada orang berdoa di hari Jumat, Allah itu pastikan dikabulkan dia punya doa, asal doanya yang baik-baik. Yang kedua, kalau nggak dikabulkan pada saat di dunia ini atau dalam sekejap nggak dikabulkan, Allah akan tunda udakhirulahu. Allah akan tunda udakhirulahu ma huwa afdalu minhu. Allah akan tunda pemberiannya kepadanya, dan penundaan itu adalah yang terbaik buat dia, kata Allah. Kata Nabi SAW. Jadi kalau misalnya Allah belum kabulkan kita punya doa, alhamdulillah. Tapi untuk sampai mengucapkan Allah berat. Ya Allah, aku tak kabulkan ampun doa awak ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kalau udah dikabulkan, tak ya Allah serius lagi. Wa innana yaumil mazid wa nahnu nad'u sayyidal ayyam.
Dan kami menyebutnya Yaumul Mazid. Hari Jumat itu adalah hari tambahan. Wa nahnu nad'u Sayyidul Ayyam, dan kami menyebutnya juga Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Makanya saya ingat betul kalau saya naikkan khutbah Jumat orang itu. Inna yawmal jumati Sayyidul Ayyam wa hilul fuqara wal masakin wa khutbatu fiha makan raka'atain. Fa idza salla khatibu ala mimbar yaqul fala tatakallam nahdukum wa may yatakallam faqad baga wa man laga fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Tapi dengan lagu langgangnya baru naik. Saya alia itu udah ngantar orang khutbah itu. Pakai kalau bisa azan, saya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang berapa ini? Ada waktu dikit lagi ya. Qala lima dzalik. Kenapa demikian? Qala di anna rabbuka ittakhadha fil jum'. Susah kalau nak kecamatan sekarang, masyaallah. Kalau tidak percaya antum tengok sendiri lah ya. Sudahlah kecil, nggak ada baris, cecep. Apa ini Ustaz ini baca? Saya sama Ustaz juga. Limana qala di anna rabbuka ittakhadha fil jannati wadiyan. Ya, afihu fi kasibun min masakin abyad, karena Tuhanmu menciptakan satu lembah yang besar di surga. Ya, di dalam lembah surga itu lembah surga itu warna putih dan berbau harum, berbau kasturi harum. Fa idza kana yaumul jum'ati, kalau hari Jumat datang, ja'a nabiyuna wa jalasu ala manabir. Ya, jadi datang para nabi untuk duduk di situ. Minurin wa mukallalatul bil jawahir, dan mereka di situ diskusi, bercerita, bersenabura. Ya. Suma khafa wara'atil kalmanabira bi karasin min nurin. Ya, disebutkan di sini. Di situ ada kursi-kursi yang terbuat dari cahaya. Kemudian datang para siddiqin dan syuhada duduk di atasnya. Disediakan juga di situ kursi-kursi terbuat pula dari cahaya. Ya. Di situ duduk ya para syuhada, ya shodiqin. Sumayati ahlul jannah, kemudian datang juga ahli-ahli surga yang lain, surga Adnan. Surga Adnan itu ahli surga Adnan datang. Fajalasuna ala dzalik, ya. Al-kasabul abyad, duduk di kursi yang putih itu. Faqafa yaqul lahum rabbi ta'ala annalladzi sadaqatukum wa'di wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa hadha mahallul karamati fasaluni fayaquluna rabbana nas'aluka ridwanak wal jannata fayaqulu ridwani ahallukum dari wa utikum karamati fayasalunahu ridha fayuhadihim ridha fayu'tihim fawqa ragabatihim wa amniyatihim wa dhalika qadra mansarifu imamikum minal jum'ati wa yaqulu lahum 'inda dhalika ma la yaqtaru ala qalbi bashar wa lam tarahu 'ainin thumma yarji'u an-nabiyyuna was-siddiqina wasyuhada'i wa yarji'u ahli al-ghurfi ila ghurfihim falaysu ila shay'in ahwaju minhum ila yaumil jum'ati liyazdadu fihi karamah falidhalika summiya yaumal mazid wa fihi taqumu sa'ah. Saya sampaikan besok saya dulu ya. Ketika hari Jumat tiba, para nabi berdatangan, ya, dan mereka duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya bermahkotakan permata. Di belakang mimbar-mimbar itu berjajar kursi-kursi yang terbuat dari cahaya. Kemudian datang para siddiqin dan para syuhada duduk di atasnya. Setelah itu datang para penghuni surga Adnan dan duduk di atas bukit kasturi putih tadi. Dalam suasana demikian Allah Ta'ala berfirman, akulah yang telah memenuhi janjiku kepadamu dan menyempurnakan nikmatku, dan disinilah kemuliaanku, maka mintalah kepada aku. Mereka berkata, ya Tuhan kami memohon ridhamu dan surgamu. Allah menjawab, ridhaku telah menempatkanmu di rumahku. Kalau tidak ada ridha Allah, tidak akan bisa masuk surga. Dan memberikan kepadamu kemuliaanku. Mereka meminta ridha Allah dan Allah pun memberikan ridhonya kepada mereka.
Bahkan Allah memberi mereka lebih dari yang mereka inginkan dan mereka angankan. Allah juga membukakan bagi mereka apa yang belum pernah terlintas di hati dan belum pernah dilihat oleh mata manusia. Jadi dalam surga itu, jangankan yang kita angankan, yang tidak kita angankan itu ada. Ya, yang pula awak bilang, jadi kalau di surga itu ada rokok, Ustaz. Gak pengen rokok di sana. Allah nanti di dunia itu beda sama surga. Nanti Allah cabut itu. Di sana ada khamar. Ya. Di sana ada khamar tapi tidak memabukkan. Ya. Jadi kalau awak cari rokok di sana tak ketemu. Karena apinya di neraka. Enggak gini ya. Saya mau kasih tahu sama antum semua ya. Saya kasih tahu sama antum semua ini. Tadi Bang siapa? Bang Isan tadi bilang dalam surga itu nggak ada rokok. Fitrah kita ketika kita lahir di atas dunia, kita nggak tahu merokok. Dulu kita nggak tahu merokok kan. Maka kita akan kembali ke fitrah itu. Paham? Fitrah kita itu makan, minum, berpakaian yang indah, berhubungan suami istri, itu fitrah. Berkawan, berteman, itu fitrah. Ya, merokok itu nggak masuk dalam fitrah. Karena kita dulu ketika lahir sampai besar kita nggak tahu barang itu. Ya, yang ada kita makan, minum, pakai baju yang bagus, ya kan? Terus ketika kita sudah dewasa, sudah ada hasrat biologis, kita suka sama lawan jenis, itu fitrah. Merokok itu bukan fitrah. Nggak ada di sana gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau kita minta rokok, nggak akan kita minta rokok nanti. Ya. Maka para nabi, siddiqin, syuhada dan para penghuni kamar-kamar surga kembali mereka ke tempat mereka. Tidak ada yang lebih mereka harapkan kecuali datangnya hari Jumat, karena di hari itulah kemuliaan mereka bertambah. Itulah sebabnya hari Jumat disebut dengan Yaumil Mazid, dan pada hari itulah terjadi hari kiamat. Nah, hadis mengatakan. Jadi ada juga disebut hari di akhirat itu ada hari. Di surga itu ada hari. Dan hari yang sangat diimpikan oleh penghuni surga adalah hari Jumat. Kenapa? Setiap masuk hari Jumat, Allah memperbagus jasad mereka. Allah memperbagus penampilan mereka. Pakaian mereka lebih bagus lagi. Cahaya mereka lebih bagus lagi. Mahkota yang mereka kenakan lebih bagus lagi. Aroma tubuh mereka lebih harum lagi. Di hari apa Allah beri? Hari Jumat. Maka disebutkan Yaumul Mazid. Hari Allah menambah-nambah karunia kepada penghuni surga. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oke. Udah lah ya, cukup lah ya. Oke. Kalau mau bertanya hari Jumat, saya persilakan. Satu dua pertanyaan bawa. Ya, alhamdulillah.